jumpa lagi dengan saya Sari di Stanley Signature. Kali ini saya akan tunjukkan kepada teman-teman cara membuat tas HP dengan model bunga matahari seperti ini ya. Terlebih dahulu teman-teman harus siapkan bunga mataharinya atau sunflowernya. Nah, untuk cara membuat sunflower ini teman-teman bisa klik linknya di atas ini atau bisa cek di description box ya. Kemudian di sini kita akan membutuhkan kancing tab yang seperti ini ya. Untuk tas ini ukurannya cukup besar ya teman-teman. Di sini lebarnya 14 cm dengan tinggi 22 cm. Memuat HP seperti ini dan juga satu buah dompet kecil ya. Kemudian untuk tassel teman-teman bisa klik di description box. Begitu juga untuk tali selempangnya. Di sini saya menggunakan teknik Romanian cord ya. Teman-teman bisa klik linknya di atas ini atau cek juga di description box. Oke teman-teman, sebelum kita mulai jangan lupa untuk selalu support dan dukung kami terus dengan melakukan like, share, subscribe, dan aktifkan tombol loncengnya supaya teman-teman tidak ketinggalan untuk video tutorial kami berikutnya. Kita akan membutuhkan di sini 2 set untuk sunflowernya ya. Kemudian kita akan menggunakan benang hijau lumut, polycherry. Di sini juga kita akan menggunakan polycherry untuk warna krem seperti ini. Untuk hook di sini kita akan menggunakan hook size nomor 2. Dari sunflower ini ya, kita akan buat di sisi belakang ya. Kita akan mulai dari sisi sebelah sini. Teman-teman perhatikan di sini ya, kita tinggal tarik seperti ini akan kelihatan nih. Nah, di sini kita akan hitung dari sini 1 2 3 4 5 Di sini kita akan ambil dari sudut sini ya. Di sini kita akan rajut dengan benang warna hijau lumut. Buat chain 5. Setelah chain 5 seperti ini, kita akan loncat untuk di kelopak satunya ya. Di sini teman-teman perhatikan, kita hitung ini 1 2 3 4 5. Di sini kita akan ambil yang di sisi kanannya ya. Sorry. Kita buat slip stitch di sini. Lakukan chain 5 kembali. Kita akan loncat untuk di kelopak berikutnya ya. Kita akan cari untuk titik tengah. Teman-teman perhatikan ini titik tengahnya ya. Untuk titik tengah 1 2 3 4 5. Di sini di titik kelima. Teman-teman, kita akan ambil dari sudut yang ini. Lakukan slip stitch. Kemudian buat chain 5. Ini kita akan ulangi terus ya sampai kita mengelilingi bagian belakang ini dengan chain 5. Oke. Untuk menentukan titik tengah, kita cukup tarik seperti ini untuk melihat ini ya titik tengahnya ya. Oke, yang di sini. Jadi 1 2 3 4 5. Oke. 5 kita akan ambil yang sebelah kanannya seperti ini. Masukkan hook seperti ini, kemudian lakukan slip stitch. Yang titik tengah ya, kita hitung 1 2 3 4 5. Kita akan melewati hook yang di atas ini ya, seperti ini. Oke, seperti ini.
lakukan slip stitch, kemudian lanjutkan dengan membuat chain 5. Ini kita sudah mengelilingi ya. Untuk base bunganya, lakukan slip stitch di sini seperti ini. Kemudian teman-teman perhatikan di sini kita akan lakukan slip stitch kembali di loop ini. Kemudian buat chain 3, 1 2 3 di loop ini ya. 3 DC, 3 chain ini kita hitung sebagai DC pertama. Kita akan tambahkan dengan 2 DC di sini. Jadi satu loop kita akan isi dengan 3 DC. Seperti ini. Selanjutnya di loop berikutnya ya kita akan loncat di sini. Ini untuk yang sisa benang boleh kita sembunyikan di belakang ya, dipegang seperti ini. Kemudian di sini kita akan loncat langsung isi dengan DC. Isi dengan 3 DC. Kemudian kita akan loncat lagi di loop berikutnya. Kita akan isi kembali dengan 3 DC di sini. 1 2 3. Setelah 3 DC seperti ini ya, kita akan buat treble untuk sudut yang ini. Loop yang ini ya, kita isi dengan treble, jadi 3 treble. Satu, dua, tiga. Setelah mengisi 3 treble, lakukan chain 3. Buat treble kembali 3, masih di loop yang sama. Ini adalah sudut ya, jadi ini adalah pembuatan sudut yang pertama. Kita akan membuat 4 sudut nanti. Oke, perhatikan ya, 1 2 3 isinya DC. Nih set pertama, kedua, ketiga. Kemudian untuk sudut kita akan isi dengan treble ya, 3 chain 3 treble seperti ini. Selanjutnya kita akan isi dengan DC kembali di loop berikutnya ya, jadi akan ada 3 DC, 3 DC, 3 DC, baru kemudian kita buat sudut kembali. Nah, setelah ada 3 set DC seperti ini ya. Untuk sudut kedua kita akan membuat treble persis seperti yang sebelumnya. Di sini akan berisi 3 treble. Oke. Bisa dengan 3 chain. Kemudian kita akan membuat treble masih di loop yang sama. Ini akan membentuk sudut kedua untuk square kita. Untuk treble kita menggulung di hook 2 kali ya teman-teman. Jadi penarik benang kita lakukan sebanyak 3 kali. Oke, seperti ini. Selanjutnya di sini akan kita lanjutkan dengan membuat 3 set DC tadi. Ya. Jadi nanti kita akan membuat sudut kurang lebih seperti ini.
Nah, ini kita akan lanjutkan terus ya. Ini adalah sudut square yang keempat ya. Sini kita akan membuat treble, kemudian chain 3. Oke, seperti ini ya teman-teman, bisa perhatikan kita sudah selesaikan untuk treble-nya. Sekarang kita akan lakukan join dengan di sini chain 3 yang kita anggap sebagai DC. 1 2 3. Kita akan lakukan slip stitch seperti ini. Kemudian teman-teman perhatikan ya, di setiap pemisah loop ya antara cluster ini kita akan isi dengan, perhatikan di sini saya akan membuat single crochet, kemudian kita ikuti dengan chain 2 seperti ini yang kita hitung sebagai DC pertama ya. Kita akan isi di sini dengan 3 DC. Seperti ini. Teman-teman perhatikan ya. Di sini treble itu adalah sudut untuk square-nya. Di sini, di sini, di sini yang ditandai dengan chain 3. Oke. Untuk setiap sudut nanti kita akan selalu melakukan pengulangan 3 treble, chain 3, 3 treble ya untuk di loop yang ini. Nah, pemisah antara setiap sudut ini di sini akan kita isi dengan 3 DC, 3 DC, 3 DC, kemudian treble setnya ya. Nah, ini kita akan repeat terus. Di sini kita akan isi dengan DC. Jadi DC itu hanya kita isi di sini ya, di pemisah untuk square-nya. Untuk DC-nya. Sudut itu hanya untuk treble itu hanya untuk di sudut ya. Jadi sangat mudah ya teman-teman. Ini kita akan ulangi sampai kita mengelilingi round ketiga ini dengan pola yang sama. Nah, ini sudut pertama untuk round ketiga ya. Lakukan treble khusus untuk sudut. Oke, di sini kita sudah membuat ya 4 sudutnya sudah komplit seperti ini. Untuk round ketiga kita akan masuk untuk round keempat. Di sini kita akan sambungkan treble ini dengan DC di sini atau sini ya. Ini chain 2. Kita akan lakukan slip stitch di sini. Kita akan masuk ini di round keempat ya. Perhatikan, lakukan single crochet, kemudian
chain 2 kita hitung sebagai DC pertama. Di sini kita akan buat DC cluster ya. Isinya itu selalu ada 3 DC seperti ini. Nah, untuk chain 3 ini adalah penanda sudut. Jadi yang akan kita buat adalah treble di sini. Treble set ya. 3 treble, chain 3, 3 treble. Seperti ini. Ini kita akan lanjutkan terus ya. Jadi di round keempat ini di sini akan ada 5 cluster DC. Kemudian nanti di round kelima itu akan ada 6 cluster DC. Kita akan buat ini sampai nanti round kelima. Ini kita lanjutkan terus. Nah, teman-teman, di sini kita sudah menyelesaikan ya sampai round kelima. Di sini kita akan satukan di atas puncak yang kita anggap sebagai DC pertama. Lakukan slip stitch seperti ini. Ya. Oke. Kurang lebih seperti ini ya, teman-teman ya. Di sini kita boleh potong untuk ujung benangnya yang tadi. Setelah menyelesaikan 2 seperti ini, kita akan gabungkan menjadi 1. Oke. Posisi seperti ini. Kita akan beri stitch marker di chain 3-nya yang sebelah sini dan juga yang di sebelah sini. Kemudian ini kita akan satukan ya, kita akan rajut keliling dari stitch marker yang sini atau dari yang sini seperti ini ya. Kita akan satukan bagian yang sini dan bagian ini akan menjadi bagian yang terbuka untuk kita membuat naik ke atas lagi. Sekarang kita akan lanjutkan. Nah, di sini teman-teman bisa lihat ya, ini adalah chain 3 untuk 2 granny square kita. Sekarang kita akan satukan. Kita ambil chain yang tengah 1 2, yang nomor 2 termasuk chain 2 yang sebelahnya ya. Jadi yang paling tengah seperti ini. Kita akan buat slip stitch di sini. Lakukan chain 1 seperti ini. Kemudian kita akan ambil dari sisi satunya dan yang sebelahnya juga seperti ini. Lakukan slip stitch keliling. Kita ambil yang di sisi dalamnya saja ya, teman-teman perhatikan. Oke,
Untuk yang ini nanti kita biarkan dulu, kita akan selipkan kemudian. Untuk penggabungan, jadi kita tidak mengambil seperti ini, tapi kita hanya mengambil bagian stitch yang dalamnya ya, atau melewati hook di 2 bar ini seperti ini. Ini kita akan lanjutkan terus sampai kita akan ketemu di ujung sebelah sini. Nah, ini adalah chain 2-nya ya. Kita akan buat di chain 2. Di sini kan chain 3 ya, teman-teman, tapi kita akan melakukan slip stitch terakhir itu di stitch keduanya. Ya, seperti ini penggabungannya di tengah. Kemudian kita akan buka stitch marker yang di sini. Di sini kita sudah membuat keliling ya, dari ujung sini sampai ujung sebelah sini. Nah, di ujung sini posisikan seperti ini. Kemudian kita akan membuat single crochet di sini ya. Kemudian lakukan chain 2. Ini kita akan hitung sebagai DC pertama. Kemudian masih di loop yang sama kita akan isi dengan DC satu lagi, seperti ini. Nah, di puncak chain 2 yang tadi kita buat, di sini kita akan beri stitch marker sebagai penanda awalan untuk baris baru ya, untuk kita membuat tinggi tasnya. Di sini kita akan lanjutkan dengan membuat DC keliling. Oke. Kita isi setiap stitchnya dengan 1 DC seperti ini. Ya, kecuali nanti di chain 3 di sambungan yang seperti ini ya, kita akan buat berbeda. Nah, ini kita akan lanjutkan. Nah, teman-teman perhatikan ya, ketika sudah sampai seperti ini. Ini adalah nanti untuk yang sambungan ya, ini stitch terakhirnya. Nah, di sini di antara batas yang ini di sambungan kita akan isi dengan 2 DC. 1 2. Selanjutnya kita akan loncat ke sisi yang sebelah sini, kita akan isi juga loop ini dengan 2 DC. Seperti ini ya, kurang lebih persis sama seperti yang di sini. Kita isi dengan 2 DC ya, atau lakukan increase. Untuk penyambung ini kita akan lanjutkan dengan membuat DC keliling, kecuali di sudut yang tadi saja kita melakukan increase untuk DC nya.
Di sini ya, kita akan isi dengan 2 DC. Nah, kemudian kita akan satukan dengan DC pertama di round pertama ini dengan melakukan slip stitch seperti ini. Kemudian lanjutkan dengan membuat chain 3. Kita akan isi setiap stitchnya dengan DC. Jadi round kedua ini akan kita buat dengan DC keliling ya, sampai nanti kita mendapatkan tinggi tas yang kita inginkan. Setelah kita membuat 8 baris seperti ini, terakhir kita akan lakukan slip stitch, masukkan hook di sini, ambil benang yang baru. Di sini kita akan ganti dengan warna benang baru, warna coklat ya, atau krem. Kemudian lakukan chain 1, kita akan membuat single crochet keliling. Menyelesaikan putaran ke-9 ini, kita akan masuk ya di putaran 10. Sebelumnya kita lakukan slip stitch dengan single crochet pertama, lakukan chain 1. Kemudian kita akan buat single crochet keliling kembali sebagai baris terakhir di sini. Nah, di sini teman-teman perhatikan ya, kita sudah sampai di ujung untuk round ke-10. Kita boleh potong ujung benangnya di sini. Nah, ini kita akan sembunyikan untuk sisa ujung benangnya. Oke, selanjutnya kita akan membuat lembaran untuk penutup tas. Kita akan mulai dengan membuat slip knot terlebih dahulu. Kemudian kita akan buat chain 5, 1, 2, 3, 4, 5. Setelah 5 chain seperti ini, kita akan melakukan slip stitch dengan stitch pertama atau chain pertama ya, seperti ini. Kemudian lakukan chain 4, 1, 2, 3, 4. Ini kita akan hitung sebagai treble pertama. Kita akan membuat 14 treble di dalam ring sini ya. Artinya kita akan tambahkan dengan 13 lagi. Total akan ada 14 treble di dalam ring. Ini kita akan lanjutkan. Setelah membuat 14 treble di dalam ring seperti ini, selanjutnya kita akan melakukan chain 4 kembali. Di sini turn ya. Kita akan mengisi di sini stitch pertama ini dengan treble kembali, sorry.
Oke, selanjutnya untuk stitch kedua ya, kita akan isi dengan 2 treble. Jadi akan ada treble increase untuk setiap stitchnya. Ini akan kita lanjutkan ya sampai nanti di ujung. Kita akan membuat treble terakhir di atas chain 4 sini ya. Oke, seperti ini. Kemudian kita akan buat chain 5. Nah, di sini kita akan skip 2 DC. Kita akan loncat ke sini ya. Kita akan membuat single crochet di atasnya. Kemudian buat chain 5 kembali. Kita akan skip 2 DC 1 2. Kita akan buat single crochet di atas yang sini. Pola ini akan kita ulangi terus ya. Kita akan melakukan slip stitch di atas chain 4 yang di sini. Ya, di sini kita skip 2 DC, di sini kita akan buat single crochet seperti ini. Selanjutnya lakukan chain 3. Kemudian di sini kita turn. Kita akan membuat 4 DC di dalam ring sini ya. Chain 3 tadi kita hitung sebagai DC pertama, kemudian lakukan single crochet di sini seperti ini. Selanjutnya kita akan membuat single crochet di loop berikutnya seperti ini. Selanjutnya kita buat 7 DC di dalam loop. Kemudian tutup dengan 1 single crochet ya, bentuknya akan kurang lebih seperti ini. Selanjutnya di loop yang sama kita akan isi dengan single crochet pertama, kemudian diikuti dengan 7 DC di dalam loop yang sama yang akan ditutup dengan 1 single crochet di loop yang sama. Kemudian lakukan treble ya. Nah, treble itu kita akan buat di sini. Lakukan chain 1. Selanjutnya kita akan mulai isi single crochet pada bagian belakang sini ya. Di sini yang kedua, 2, 3 ya. Nah, di sini kita akan isi terus di chain sini. 1, 2, 3, 4. Ini yang di chain 4 ya. Kemudian kita akan isi lagi yang di sini
Jadi setiap stitch kita akan isi dengan single crochet. Oke, setelah kita membuat single crochet pada bagian belakang, di sini kita akan potong agak panjang ya untuk benangnya, karena nanti kita akan satukan dengan badan tas. Kemudian di sini kita akan satukan di sini ya dengan cara menjahitnya pada bagian ujung sini. Setelah kita satukan seperti ini ya, kita akan pasang kancing. Itu nanti untuk di posisi sini. Teman-teman, di sini kita sudah selesaikan ya untuk tas HP kita. Di sini saya sudah pasang juga untuk kancing tabnya yang seperti ini. Teman-teman bisa gunakan ukuran yang lebih kecil ya. Kemudian untuk hiasan tassel, nanti teman-teman bisa cek di description box untuk cara membuatnya. Di sini untuk tali selempang juga teman-teman bisa cek di sana. Nah teman-teman, saya ucapkan terima kasih buat teman-teman yang sudah menyaksikan tutorial kali ini. Sampai jumpa di tutorial kami berikutnya.